Kali ini kita akan bahas sebuah pertanyaan menarik. Kalau orang Indonesia zaman dulu sakti, kenapa ya kita bisa dijajah begitu lama? Banyak cerita yang beredar tentang kesaktian para tokoh Nusantara di masa lalu. Misalnya, kita dengar cerita orang-orang sakti yang kebal senjata, bahkan ada yang bisa menghilang atau menembus jarak jauh dengan ilmu mereka. Tapi, mengapa kesaktian itu tampaknya tidak cukup untuk menghalau penjajah yang datang dari luar? Mari kita bahas beberapa faktor penting yang membuat bangsa kita bisa dijajah selama ratusan tahun. Meskipun banyak tokoh masyarakat yang diyakini memiliki ilmu dan kekuatan luar biasa. Pertama, kita harus ingat bahwa penjajah, terutama Belanda dan Portugis, datang dengan teknologi dan senjata yang jauh lebih canggih. Mereka sudah menggunakan senapan, meriam, dan kapal perang besar. Sementara masyarakat Nusantara masih mengandalkan senjata tradisional seperti keris, tombak, dan panah. Ilmu kebal mungkin bisa melindungi seseorang dari serangan fisik tertentu, tapi dalam pertempuran besar yang melibatkan senjata api, sulit bagi kekuatan tradisional untuk bersaing. Kesaktian pribadi tidak cukup jika menghadapi serangan meriam atau tembakan jarak jauh. Perbedaan teknologi yang besar ini adalah salah satu alasan mengapa penjajah memiliki keunggulan di medan perang. Alasan kedua adalah perpecahan antar kerajaan di Nusantara. Saat itu, Indonesia belum bersatu seperti sekarang. Wilayah kita terbagi dalam kerajaan-kerajaan kecil yang seringkali saling bersaing dan berperang. Contohnya, Kerajaan Mataram, Majapahit, Sriwijaya, dan banyak lagi. Penjajah sangat lihai memanfaatkan situasi ini. Mereka menggunakan strategi yang dikenal sebagai divide et impera, atau pecah belah dan kuasai. Jadi, daripada menghadapi seluruh kekuatan Nusantara sekaligus, mereka justru menjalin hubungan dengan satu kerajaan, lalu memanfaatkan perpecahan antar kerajaan lainnya. Akibatnya, sangat sulit untuk membentuk perlawanan yang benar-benar bersatu dan kuat melawan penjajah. Faktor ketiga, meskipun banyak tokoh sakti, kemampuan mereka cenderung lebih berfokus pada ketahanan pribadi atau hal-hal spiritual, bukan taktik militer modern. Kesaktian ini mungkin efektif dalam melindungi diri mereka atau melawan musuh tertentu, tapi tidak cukup efektif dalam menghadapi pasukan dengan strategi militer yang lebih terorganisir. Penjajah seperti Belanda datang dengan rencana yang matang, peralatan yang lengkap, dan pelatihan militer yang solid. Jadi, meskipun kita punya banyak tokoh sakti, perlawanan mereka seringkali tidak bisa menandingi taktik militer yang digunakan penjajah. Penjajahan bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga tentang ekonomi dan sumber daya. Kolonial Eropa datang bukan hanya dengan senjata, tapi juga strategi ekonomi yang memaksa penduduk lokal bergantung pada mereka. Misalnya, mereka menerapkan sistem monopoli terhadap komoditas seperti rempah-rempah yang sangat bernilai di pasar dunia. Karena kontrol ekonomi inilah, penjajah dapat mengendalikan sebagian besar kehidupan masyarakat tanpa harus melibatkan kekuatan militer secara langsung. Ini menciptakan ketergantungan dan membuat sulit bagi masyarakat untuk benar-benar terbebas dari kendali mereka. Faktor terakhir adalah penjajah menerapkan sistem birokrasi dan aturan yang memperkuat posisi mereka dalam jangka panjang. Misalnya, mereka mendirikan sistem tanam paksa dan pemerintahan kolonial yang masuk hingga ke desa-desa. Jadi, kendali mereka bukan hanya di level atas, tetapi juga menjangkau kehidupan masyarakat sehari-hari. Birokrasi ini membuat mereka sulit digulingkan, karena tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada aturan yang sudah melekat di masyarakat. Kesaktian memang bisa menjadi pelindung pribadi, tapi untuk melawan kekuatan penjajah yang terorganisir, dibutuhkan persatuan, taktik, dan perlawanan yang sistematis. Semoga kita bisa belajar dari sejarah ini untuk memahami pentingnya persatuan dan strategi dalam mempertahankan kedaulatan kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten menarik lainnya.